Hey guys, teman-teman Eco Generation. Apa kabar teman-teman di weekend ini? Happy weekend for you guys all. Sebelum kita mulai kebaktian, aku mau kasih satu ayat yang simple banget. Ayatnya di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hey, teman-teman, dikatakan segala perkara, segala masalah, segala tantangan, segala cobaan telah Tuhan berikan kekuatan bagi setiap kita. Telah Tuhan berikan semangat bagi setiap kita supaya kita bisa melewatinya. Hey, apapun yang menjadi masalah kita, apapun menjadi tantangan kita pada hari ini, berdoa sama Tuhan dan aku yakin Tuhan kasih kekuatan bagi setiap kita. Amin. Dan seperti hari ini, kita juga punya teman yang sedang bergumul di dalam doa-doa mereka yang udah mereka tuliskan kepada kita. Yang pertama, ada teman kita yang berdoa supaya terus berprestasi di sekolah dan kuliah. Hey, ini juga pasti doa teman-teman semua, doa teman-teman Eco Generation, right? Dan aku yakin dengan menjadi yang terbaik di tempat yang udah Tuhan percayakan, itulah cara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita di satu tempat, kita harus berikan yang terbaik. Waktu, kita berikan waktu yang terbaik. Pikiran, kita berikan pikiran yang terbaik. Perasaan, kita berikan perasaan yang terbaik. Supaya simple banget, kita memuliakan nama Tuhan di aspek-aspek kehidupan kita. Amin. Which is great. Yang kedua, teman-teman, ada teman kita yang sedang berdoa supaya bisa masuk ke universitas yang diinginkan. Hey, guys, ini juga pasti menjadi kerinduan setiap kita untuk bisa masuk satu tingkat lebih tinggi lagi di dalam proses pembelajaran kita. Tapi aku berdoa hari ini biar Tuhan sendiri yang menyatakan kuasanya, rencananya bagi setiap kita, karena aku yakin semuanya akan indah pada waktunya. Dan yang ketiga, ada teman kita yang sedang penyelesaian tugas akhir atau skripsi. Hey guys, come on, satu langkah lagi sebelum kalian lulus. Berikan yang terbaik di akhir-akhir ini, di akhir-akhir semestermu, di akhir-akhir pembelajaranmu ini. Berikan yang terbaik supaya engkau bisa memuliakan nama Tuhan juga melewati skripsimu. Amin. Dan press report kita hari ini cuma ada satu, which is ada teman kita yang semangat dengan saat teduhnya. Wow, luar biasa teman-teman. I encourage teman-teman semua untuk juga punya waktu bersama-sama dengan Tuhan. Waktu saat teduh, karena itulah yang terpenting. Karena banyak waktu, banyak kesempatan kita coba sia-siakan karena kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi dengan saat teduh, kita punya waktu sendiri dengan Tuhan. Kita bangun komunikasi, kita bangun hubungan. Ya, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan kita mau punya hubungan dengan Dia. Amin. So, ayo bangun hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan untuk press report yang lainnya, teman-teman bisa langsung isi aja. Karena aku yakin banyak sebenarnya yang Tuhan kerjakan. Tapi kalau hanya karena tidak menulis dan tidak disebarkan, kan sayang. Yang sayang ini bukan kita memang, karena ini bukan pekerjaan kita. Tapi yang sayang adalah pekerjaan Tuhan. Adalah Tuhan itu sendiri, adalah kemuliaan nama Tuhan itu sendiri. So guys, kalau ada cara gampang untuk memuliakan nama Tuhan, why don't you mengisi aja? Come on guys. Isi terus apa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa, tundukkan kepala kita. Kita mau siapkan hati kita untuk bisa mulai ibadah. Oh haleluya, Yesus terima kasih Tuhan. Kau sangat baik, Kau Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Menyertai kami, memberikan kekuatan kepada kami, apapun yang menjadi masalah kami Tuhan. Teman-teman, mungkin ada teman-teman kami Tuhan hari ini yang sedang bergumul di dalam sekolah mereka Tuhan. Mereka mau terus berprestasi, mereka terus memuliakan nama Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau telah memberikan kekuatan kepada mereka, Engkau telah memberikan kemampuan, kepintaran, supaya mereka semua Tuhan bisa berprestasi, memuliakan nama Tuhan melalui nilai mereka. Aku juga berdoa Tuhan buat mereka yang di kuliah, di tempat kerja, dimanapun itu Tuhan, Tuhan berikan hikmat, akal budi, kepintaran, kerajinan kepada mereka, supaya mereka terus bisa memuliakan nama Tuhan dengan menjadi yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Juga ada teman kami yang sedang berdoa untuk universitas nantinya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhanlah pemberi jawaban, Tuhanlah pemberi damai sejahtera, pemberi kasih. Maka aku percaya juga Tuhan, Tuhan menyediakan semuanya indah pada waktunya. Aku percaya teman kami ini akan bisa masuk kuliah dan masuk universitas sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan apa yang udah Tuhan persiapkan dalam kehidupannya. Aku juga berdoa untuk teman kami yang sedang penyelesaian tugas akhir dan skripsi. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap fase-fase kehidupan yang udah dilewati. Aku percaya Tuhan, penyelesaian tugas akhir ini tidak akan Tuhan sertai, dan Tuhan akan jagai, bimbingi sesuai dengan biji matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa dan mengucap syukur untuk setiap anak-anak Eco Generation, dan aku juga berdoa dan mengucap syukur untuk kebaktian hari ini. Tuhan
menyediakan sesuatu yang baru buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. 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 So guys, let's start our service. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanku. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Oh, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri.
Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Oh, oh. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau Bapa yang baik, Kau yang layak ditinggikan, Kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami menyembahmu, ini hati kami menyembahmu. Kau yang kami agungkan, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Oh, kami menyembahmu, kami menyembahmu. Kau Yesus, Kau Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, dan Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin dan Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, dan kelepasan terjadi di sini. Puji nama Tuhan. Shalom, sahabat Eko. Koldi mau menyapa kalian pada kali ini. Gimana kabarnya kalian selama liburan long weekend minggu lalu? Pastinya teman-teman ada yang mungkin di rumah aja. Mungkin teman-teman ada yang ke Puncak, ke Bogor, mungkin ada yang ke Bali. Oh, berani juga ya. Tetapi aku percaya teman-teman yang di rumah aja ataupun liburan, teman-teman tetap ikutin protokol kesehatan ya, tetap jaga diri kita baik-baik, karena Tuhan memberikan kita hikmat supaya kita tetap terhindar dari bahaya virus COVID-19. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hidup kami ya Bapa, buat kesehatan, buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sekarang kami mau siap mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan, kata hati Tuhan disampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu bukan apa-apa, biar apa yang menjadi kata-kata
hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan yang ada di Eko ini ya Bapa. Biar Tuhan bekerja, biar Tuhan pakai waktu ini ya Bapa untuk kami masing-masing merenungkan firman Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hai dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kesempatan kali ini aku mau sharing sedikit, sebentar aja, mengenai orang Kristen dan berbuah. Jadi di tengah situasi COVID-19 pandemik seperti ini, Tuhan tetap menyuruh kita untuk tetap bertahan tentunya, dan juga kita tetap berbuah. Nah, teman-teman tahu sebuah pohon itu akan terlihat bagus, terlihat elok, terlihat indah apabila seperti apa? Mungkin teman-teman ada yang menjawab, oh kalau yang tinggi, kalau yang besar. Atau mungkin, oh kalau yang enggak, kan ada tuh yang cuma batangnya doang berdiri, nggak ada daunnya, nggak ada buahnya gitu ya. Oh mungkin yang pohon itu daunnya lebat gitu ya. Nah, sebenarnya pohon itu dianggap sebagai pohon yang nyata, hidup itu kalau pohon itu banyak buahnya. Ya. Nah, orang Kristen juga seperti itu, diumpamakan seperti sebuah pohon. Orang Kristen seperti kita, anak-anak Eko yang ada di GB Eklesia, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbuah. Ya. Teman-teman bisa baca kita buka ayat di Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Aku akan bacakan untuk kita semua. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Ada 4 poin penting kenapa orang Kristen, kenapa anak-anak Tuhan harus berbuah. Nah, di ayat yang tadi Yohanes 15 ayat ke-8 dikatakan kamu harus berbuah banyak dan mempermuliakan Tuhan. Jadi kita ini telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk memuliakan Bapa. Nah, berbicara mengenai memuliakan Tuhan, mungkin teman-teman berpikir ya, oh memuliakan Tuhan seperti kita ibadah tiap minggu. Sekarang kan online ya, di rumah kita ikut ibadah online. Teman-teman tetap ikut ibadah online ya. Sebelum COVID ini datang, kita kan tiap minggu ke gereja. Kita pelayanan, ada yang melayani sebagai worship leader, ada yang melayani sebagai singer, ada yang pemusik, ada yang multimedia. Apapun bentuk pelayanan kita anggap itu memuliakan Tuhan. Itu benar, memuliakan Tuhan dengan pelayanan kita. Tetapi ternyata memuliakan Tuhan itu tidak sesempit yang kita pikir hanya itu aja. Ternyata memuliakan Tuhan yang sesungguhnya adalah dengan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang berbuah. Dengan berbuah, maka Tuhan anggap tadi di Yohanes 15 ayat yang ke-8, hidup kita memuliakan Tuhan. Nah, Tuhan itu menciptakan kita, ya. Tuhan itu menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, ya. Tuhan itu tidak bisa memuji dirinya sendiri. Jadi Tuhan itu butuh ciptaannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, ternyata tujuan kita berbuah itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, poin yang kedua adalah kita buka di Yohanes, masih dalam Yohanes 15 ayat yang 1 dan kedua. Yohanes 15 ayatnya yang pertama dan kedua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, digarisbawahi, tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, tadi yang pertama itu kita ditetapkan Allah untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah kita ditetapkan Allah untuk menghasilkan buah. Jadi memang kita sudah diperintahkan, ini perintah Tuhan untuk menghasilkan buah. Karena kalau tidak berbuah, tadi ada yang pertama apa? Kalau kita tidak berbuah, maka akan dipotong. Yang kedua, bila kita berbuah, akan dibersihkan oleh Tuhan. Dan
lebih banyak buahnya. Nah, dalam hal ini coba seandainya kita lagi jalan-jalan gitu ya, kita lihat pohon gosong, nggak ada buahnya. Biasa kita lihat kan orang-orang yang mungkin ya di perumahan gitu ya, oh ditebang gitu ya. Oh ternyata ditebang itu karena dia udah nggak berfungsi, pohon itu mati, kering gitu, tidak ada buahnya, tidak ada daunnya, apalagi berbuah gitu ya. Sehingga ditebang-tebangin tuh gitu. Nah, sama dengan diri kita. Kalau Tuhan melihat kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak eco generation, kalau hidup kita tidak berbuah, tidak menjadi berkat nih, buah itu tidak menjadi berkat, tidak menghasilkan untuk hidup kita berdampak sebagai terang anak-anak Tuhan, Tuhan melihat kita, our life is useless. Hidup kita nggak ada gunanya. Nah, bahayanya apa? Ya itu tadi, Tuhan akan tebang loh. Jadi Tuhan itu pilih kita harus manfaatkan kita dipilih Tuhan untuk berbuah. Kalau tidak berbuah, kita akan binasa. Nah, seandainya hidup kita berbuah, maka kita akan dibersihkan. Dibersihkan itu maksudnya ya, dalam konteks kali ini, Tuhan itu memproses hidup kita. Ya, Tuhan itu memproses hidup kita lewat proses ya, pergumulan hidup, lewat badai kehidupan ini. Sekarang kita lagi diproses nih ya, kita lagi dibersihkan nih lewat apa? Ya nggak usah jauh-jauh ya, lagi COVID-19 ya. Jadi yang biasanya kita bisa kumpul-kumpul, bisa rame-rame, hidup kita wow gitu ya, bisa banyak variasinya. Sekarang kan hidup kita ditekan gitu ya, ada batasan gitu ya, karena kita harus menjaga protokol ini supaya kita tidak kena virus seperti itu ya. Nah ini kan namanya kebebasan kita kan sedikit terbelenggu. Ya ini namanya kita menikmati sedikit proses Tuhan nih, zaman pandemi seperti ini ya. Nah itu ternyata di tengah zaman pandemi seperti ini, dibersihkan seperti ini, ternyata kita bisa berbuah loh. Ya macam-macam apa yang kita lakukan gitu ya, untuk kita menghasilkan buah. Itu tadi baru poin pertama dan yang kedua. Lalu poin yang ketiga, ada 4 poin tadi ya. Poin yang ketiga, kita buka di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-16. Matius ke-5 ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ternyata dengan kita berbuah, maka kita mengarahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama orang-orang yang belum percaya Tuhan, orang-orang yang mungkin masih kerdil imannya, itu mengarahkan mereka itu untuk percaya pada Tuhan. Dengan berbuah ini, kita ini menjadi berkat bagi dunia, dan dunia juga mengenal kita, dan kita bisa memenangkan banyak jiwa gitu ya. Nah, seperti yang perintah Tuhan, kita harus memenangkan banyak jiwa. Nah, bahayanya sekarang orang-orang Kristen itu bukan memenangkan jiwa, tapi ngilangin jiwa. Hidup kita ini bukannya berbuah, malah jadi batu sandungan bagi dunia gitu ya. Jadi ibaratnya orang melihat kita pelayanan di gereja, orang melihat kita pelayanan di Eko, orang melihat kita pelayanan mungkin luar biasa nih di mimbar ya, atau mungkin seperti aku nih lagi sharing seperti ini, oh kok Aldi hebat ya sharing nih ya gitu. Tapi ternyata di luar sana mereka melihat saya dan mungkin pelayan-pelayan yang lain gitu ya. Ini contoh aja, nggak ada di Eko. Kalau anak-anak Eko semuanya baik dan menjadi buah ya, amin. Nah, ternyata kita bukannya menghasilkan buah, kita malah ngilangin jiwa. Orang nggak mau ke gereja, orang nggak mau jadi Kristen, orang nggak mau pelayanan. Kenapa? Karena hidup kita yang nggak berbuah itu malah, aduh, males kayak kok. Males ibaratnya ke gereja, ikut komunitas, ikut IF, ikut komunitas komsel gitu ya. Ternyata orang-orang yang ada di gereja ini itu malah tukang gosip, fake ya. Sekarang banyak nih orang istilah fake gitu ya. Ibaratnya kayak gini nih, sharing gitu ya, jadi worship leader, pemusik, tapi ternyata palsu nih, ini palsu gitu ya. Aduh, mudah-mudahan jangan palsu gitu ya. Ternyata palsu, ternyata apa yang kita lakukan itu bukan yang menghasilkan buah secara
real gitu ya, orang-orang terberkati oleh hidup kita gitu ya, ternyata malah orang melihat kita orang munafik gitu ya. Ternyata malah orang melihat pelayanan kita, melihat apa yang kita lakukan itu ternyata cuma bisa ngomong doang, pura-pura baik gitu ya, ada maunya, wah macam-macam gitu ya. Aduh, ini ngeri banget. Ini akhir zaman. Jadi sebelum menyampaikan ini aku juga doa apa yang perlu aku sampaikan. Ternyata orang-orang Kristen zaman sekarang, anak-anak Tuhan itu banyak yang fake, banyak yang nggak sesuai hatinya dan mulutnya gitu ya, nggak sesuai hatinya dan perbuatannya gitu ya. Dan ini benar-benar kalau menurut aku ini bahaya banget gitu ya. Karena apa yang terdahulu itu bisa jadi terbelakang, ya. Jadi mungkin kita yang sudah pelayanan gini, itu kita nggak menghasilkan buah, kita bisa nggak selamat loh, amit-amit gitu ya. Tapi ini penting banget gitu loh. Sementara teman-teman yang mungkin dulunya mungkin begajulan, mungkin yang ternyata mereka suka mabok, terlibat free sex, tapi ternyata Tuhan tangkap, malah hidup mereka menghasilkan buah dengan kesaksian hidup mereka yang tadinya mereka hidup di dalam kegelapan, ternyata Tuhan tangkap mereka, hidup mereka malah menghasilkan buah karena hidup mereka jadi kesaksian gitu dan memenangkan banyak jiwa lagi. Sementara kita yang udah pelayanan 10 tahun, 20 tahun gitu ya, ada yang mungkin teman-teman umurnya belum 20 tahun gitu ya, saya juga baru 20 plus sih. Itu malah kita boro-boro memenangkan jiwa, menghasilkan buah, malah ngilangin jiwa. Nah, ini dia gitu ya. Nah, lalu poin yang terakhir, yang keempat, itu adalah karena dengan berbuah, tanda bahwa pohon atau manusia itu sudah dewasa gitu ya. Nah, ibaratnya gini nih, ada sebuah tunas gitu ya, baru ditanam gitu ya. Pohon itu masih kecil, gitu ya. Ada buahnya nggak? Nggak ada. Jadi sudah berbuah apabila pohon itu sudah besar, ranting-rantingnya banyak, daunnya banyak, ada buahnya gitu. Nah, aku umpamakan seperti orang gitu ya, anak kecil umur 5 tahun, 9 tahun gitu ya. Udah bisa punya anak lagi belum? Belum gitu ya, kan belum remaja gitu ya. Nah, sama pohon dan manusia, apabila sudah menghasilkan buah atau seorang manusia sudah bisa punya anak, berarti tanda dia sudah dewasa dong gitu ya, sudah, kalau yang remaja sudah akil balik gitu ya. Nah, tanda bahwa seseorang itu sudah dewasa adalah berbuah gitu. Nah, teman-teman yang sudah pelayanan di gereja, di Eko, sudah bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun. Gimana dengan kehidupan rohanimu? Kamu udah dewasa belum? Jangan-jangan teman-teman sudah pelayanan 20 tahun di gereja, tapi masih kanak-kanak kekristenannya. Tapi teman-teman ternyata masih anak-anak gitu ya. Nah, kalau masih anak-anak, gimana menghasilkan buah? Teman-teman harus dewasa dulu. Teman-teman harus dewasa dulu, tanda bahwa kamu menghasilkan buah. Nah, gimana nih perbedaan dewasa dengan anak-anak? Ya, dewasa itu bukan tinggi, besar, bisa khotbah, bisa mimpin pujian. Iya, itu karunia ya, karunia roh gitu ya. Tetapi dewasa itu adalah, ternyata ketika kita disakiti, kita masih melayani Tuhan. Ternyata ketika kita disepelekan, ternyata ketika kita dianggap remeh, nggak dianggap sama atau teman-teman sekalian memfitnah kita, ternyata kita masih mau melayani Tuhan dan kita tetap nggak ada akar pahit gitu ya. Tapi kalau sekarang kan ya untungnya nggak di Eko gitu ya, banyak mungkin di gereja yang lain, GBI mana ya, GBI Mars atau GBI Venus gitu ya, di luar planet gitu ya. Aduh, kesinggung dikit sama teman-teman sepelayanannya, atau mungkin sedikit kesenggol gitu ya. Aduh, nggak mau pelayanan lagi ya. Yang lebih parahnya lagi, nggak mau ke gereja lagi, nggak mau ke gereja itu lagi. Karena orang-orangnya itu ngejek gua, orang-orangnya itu nyepelin gua nggak dianggap gitu.
Padahal gue hebat loh, gitu loh. Nah ini, orang yang tidak dewasa itu, orang yang merasa dirinya hebat, orang yang merasa dirinya paling benar, gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini nggak akan pernah berbuah. Dan orang-orang seperti ini nggak akan pernah bisa memenangkan banyak jiwa di luar sana. Teman-teman bayangin deh, kalau diri kita nih ya, misalnya disakiti orang, atau misalnya kita bisa, orang-orang melihat diri kita baik gitu ya. Aduh, aku mau kalau dekat-dekat dia gitu ya, dekat-dekat sama si leader di Eko kan banyak ya, dekat sama si A, sama si B, sama si C, kayaknya damai sejahtera, karena orangnya sabar, karena orangnya penyayang, perhatian, dan gak fake, jadi kasihnya gak dibuat-buat. Terus aku lihat dia kayaknya banyak disakitin orang, dicemooh, tapi orangnya kayak sabar, udahlah, nggak mau pusing, dan nggak tukang gosip gitu, dan nggak ini, aku mau main sama dia nih, aku mau jadi kayak dia gitu. Nah, ketika hidup kita jadi berkat seperti itu, berdampak buat orang lain, kan Kristus hidup di dalam dia ya, Kristus hidup di dalam dia. Jadinya dia menghidupi Kristus gitu ya. Orang lain itu melihat diri kita itu cerminan Kristus. Jadinya aduh, karena terberkati seperti itu, dia adalah orang seperti itu yang tadi jadi contoh itu, berbuah bagi orang lain gitu ya. Nah, ibaratnya pohon yang berbuah itu kan orang lain makan gitu ya. Ada misalnya mangga, pepaya, apel, kita kan makan buahnya gitu ya. Kalau misalnya kita nggak ada buah yang bisa kita makan, pasti kita akan pergi ke tempat lain yang ada pohon yang ada buahnya, seperti itu. Nah, coba teman-teman lihat deh, kita flashback ke belakang, kita telusurin hidup kita udah berbuah belum? Hidup kita udah jadi cerminan berkat bagi orang lain belum? Gitu. Kita sudah memenangkan banyak jiwa belum? Apakah kita sudah 10 tahun, 20 tahun melayani Tuhan, generasi muda, kita bukannya memenangkan banyak jiwa, kita malah menghilangkan jiwa gitu ya. Banyak nih sekarang nih. Ya untungnya nggak di sini menghilangin jiwa gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa berbuah gitu ya. Tadi kan kenapa kita harus berbuah? Tadi yang pertama apa? Kenapa? Karena kita sudah dipilih Tuhan untuk memang memuliakan Tuhan dengan cara berbuah. Yang kedua, kalau kita tidak berbuah, kita akan ditebang. Jadi itu merupakan ketetapan Allah. Yang ketiga, itu dengan berbuah itu kita sesuai dengan perintah Tuhan, kita memenangkan banyak jiwa dan mengarahkan orang-orang supaya hidup seperti Tuhan. Dan tadi yang terakhir itu dengan berbuah itu tanda bahwa kita sudah dewasa. Jadi dewasa rohani itu adalah suatu keharusan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita berbuah? Ada 2 poin aja kenapa kita harus berbuah. Yang pertama, kita harus berada di tanah yang tepat supaya kita bisa bertumbuh. Nah, misalnya nih ada pohon apel gitu ya, apelnya banyak. Nah, pasti yang kita akan lihat kenapa pohon itu bisa berdiri dan menghasilkan apel. Kita lihat dasarnya dulu. Kita harus berada di tanah yang tepat gitu ya. Dalam hal ini kita buka Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayatnya yang ketiga. Ayat yang ketiga dan keempat. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, perikop ini kan mengenai pokok anggur yang benar. Siapa pokok anggur yang benar? Itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Teman-teman semuanya percaya sama Tuhan dong. Percaya Yesus itu juru selamat kita. Mungkin teman-teman udah terima Tuhan, ada yang udah 10 tahun, ada yang baru 1 tahun, ada yang mungkin 5 tahun, ada yang mungkin sudah puluhan tahun gitu ya. Nah, teman-teman percaya kepada Tuhan itu adalah langkah awal. Langkah awal kita diselamatkan. Tapi ternyata itu tidak cukup. Ketika kita percaya sama Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Ternyata orang-orang itu mungkin ada yang sudah percaya sama Tuhan, tetapi dia nggak tinggal di dalam Tuhan. Udah percaya, gue udah selamat. Udahlah,
nggak tinggal di dalam Tuhan tuh maksudnya ya nggak menghidupi Tuhan itu sendiri. Kehidupannya itu mungkin nggak pernah berdoa, tidak pernah ke gereja, jauh dari persekutuan, seperti itu ya. Nah, jadi tidak tinggal di dalam Tuhan itu ya nggak akan bisa berbuah, karena pohon itu harus diketahui yang tepat ini adalah Tuhan sendiri, gitu ya. Kita ada di gereja, lingkungan yang tepat, persekutuan, ada orang yang menguatkan, ada orang-orang di sekeliling kita yang support kita, sehingga kita juga bisa menghasilkan buah. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa berbuah. Kita harus hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yohanes 15 tadi lanjutannya ayatnya yang ke-5 sampai ke-7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, itu disebutkan di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, kita harus hidup menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, sebuah pohon itu bisa berbuah ketika ia disiram dan diberi pupuk. Jadi, dalam konteks ini disiram dan diberi pupuk itu adalah kita harus banyak-banyak makan firman Tuhan, gitu ya. Nah, ketika kita ke gereja, kita mendengarkan khotbah seminggu sekali, atau sekarang ibadah online seminggu sekali, mungkin itu nggak cukup. Tiap hari kita harus baca firman, dengerin firman, gitu ya. Nah, dengan kita di renew setiap hari kita makan firman Tuhan, karena makan itu kan nggak cuma makan jasmani aja ya, nggak cuma makan nasi, bakmi, spaghetti dan sebagainya, nasi campur, hainam gitu ya. Tubuh kita segar, tubuh kita sehat, apalagi sekarang zaman Covid kan, aku lihat banyak orang-orang nih ya, termasuk saya sendiri nih. Zaman Covid gini orang makan makin banyak gitu, makin gemuk gitu ya. Nah, tubuh kita semakin gemuk, tetapi hati kita, rohani kita makin gemuk nggak gitu. Jangan-jangan jasmani kita doang yang gemuk, tapi rohani kita nggak gemuk gitu. Nah, supaya rohani kita gemuk, kenyang juga, kita harus makan makanan rohani. Firman Tuhan. Zaman sekarang kan gampang ya, kita bisa setel YouTube, gitu ya. Banyak kok firman-firman Tuhan yang menguatkan dan memberikan kita banyak hikmat, serta pengetahuan-pengetahuan baru gitu ya. Nah, dengan kita mengerti firman Tuhan itu ya, tadi kan kita harus hidup menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Dengan kita banyak tahu firman Tuhan, kita semakin dikenyangkan. Kita kan tahu nih, dapat banyak hikmat nih, firman Tuhan ini kita tahu. Nah, dengan kita banyak tahu, kita nggak akan bisa disesatkan oleh banyak iblis-iblis sekarang ya. Iblis-iblis itu bukan kuntilanak ya. Iblis-iblis itu macam-macam gitu ya, pengajaran-pengajaran sesat, atau mungkin ya sekarang banyaklah dunia menyesatkan kita dengan hoax gitu ya. Nah, terus dengan kita tahu kebenaran firman Tuhan, maka kita akan hidup menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Karena kita tahu nih, pedoman firman Tuhan ini jangan berzina, ya kita hidup menjaga kekudusan, jangan mencuri, ya kita hidup harus jujur gitu ya. Jadi dengan kita hidup menurut apa yang dikehendaki Tuhan, maka kita bisa berbuah seperti itu ya. Nah, ketika hidup kita menurut kehendak Tuhan, Tuhan itu pasti berkenan sama kita ya. Ketika Tuhan berkenan sama kita, hidup kita menjadi terang, orang-orang itu melihat kemuliaan Tuhan dari hidup kita. Tuhan itu kan sekarang nggak real gitu ya, nggak di awan tergambar gitu ya. Tuhan itu tergambar dari kehidupan orang-orang percaya seperti itu. Nah, ketika kita jadi terang, buah kita dinikmati orang, jadi berkat bagi orang, maka ya pasti itu Tuhan senang ya. Jadi Tuhan di akhir zaman ini, Tuhan mau kita semakin memenangkan banyak jiwa.
Coba deh kita merenungkan ya, kita merenungkan kembali secara singkat gitu, apa yang Tuhan mau sudah kita lakukan belum? Hidup kita ini sudah berbuah belum? Hidup kita ini sudah jadi berkat belum? Atau jangan-jangan kita malah jadi batu sandungan bagi orang lain? Itu aja sih yang mau aku sharingin, dan aku terbeban juga buat teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Teman-teman yang mungkin saat ini ada di dalam pergumulan, teman-teman yang mungkin saat ini hidupnya lagi kering, mungkin teman-teman tiap minggu tetap ibadah online, tapi teman-teman nggak merasakan apa-apa. Mungkin teman-teman saat ini ada di dalam keluarga yang broken home gitu ya. Mungkin teman-teman keluarganya baik-baik aja, kekristenannya oke gitu ya, tapi nggak dapet apa-apa gitu. Mungkin coba kita selidikin hati kita. Apakah mungkin hati kita ini udah jauh dari Tuhan? Jadi kita nggak menghasilkan buah. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan kami pada hari ini. Kami boleh ibadah secara online ya Bapa. Meskipun kami belum bisa berkumpul di gedung gereja, kami memuji memuliakan Tuhan beramai-ramai di gereja. Kami bersatu Tuhan pada hari ini ya Bapa. Kami percaya hadirat-Mu nyata Tuhan dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan hadir ya Bapa, Tuhan melawat setiap kami, Tuhan jamah setiap kami ya Bapa, biar apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini ya Bapa mengingatkan kami kembali Tuhan. Tuhan merimain kami kembali untuk hidup kami seturut dan serupa seperti Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, biar kami juga boleh aplikasikan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami juga mau belajar Tuhan, hidup kami menghasilkan buah, hidup kami tidak mau menjadi batu sandungan ya Bapa bagi dunia ini, biar hidup kami berdampak Tuhan. Tuhan pakai hidup kami ya Bapa, biar hidup kami di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini ya Bapa, boleh menjadi saluran berkat bagi yang lain ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, kami berdoa untuk gereja kami, negara kami Tuhan, biar lewat hidup kami ini, kami menjadi berkat dan buah kami bisa dilihat oleh dunia ini ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, apa yang menjadi perjuangan hidup kami, Tuhan benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Sekian dan terima kasih. Happy weekend. Shalom.